Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 5 yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan pelajaran ibadah untuk kelas 5, ya kan? Tadi yang pertama sudah kita belajar tentang surat Al-Insyiqaq. Kali ini kita belajar tentang indahnya berkurban, ya. Dibuka buku paketnya pada halaman 102, ya, halaman 102. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, anak-anakku, sebelum kita mulai kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Saya yakin anak-anak sudah hafal semua surat Al-Kautsar tersebut. Tapi sebenarnya apa sih yang terkandung dalam surat Al-Kautsar tersebut? Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar surat Al-Kautsar sekaligus juga tentang perintah berkurban. Anak-anak yang saya cintai semuanya, berkurban itu adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat bukunya ya. Kurban itu berasal dari kata Koruba yakribu kurban wa kurbanan, yaitu apa artinya? Mendekat ke siapa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh digarisbawahi ya. Nah, sedangkan menurut istilah kurban adalah melakukan ibadah menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu menyembelih hewan yang kita miliki, yang kita senangi untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan ya. Contoh, Pak Sul punya 5 ekor kambing yang sudah gemuk dan besar. 1 bulan lagi umat Islam akan merayakan Idul Adha. Pak Sul pengen ikut kurban sebanyak 2 ekor kambing. Nah, kira-kira ada perasaan eman nggak kalau 2 kambing itu dikurbankan? Namanya manusia ya nak, pasti ada perasaan eman, betul nggak? Daripada dikurbankan, lebih baik kambingnya saya jual dapat uang 8 juta, bisa buat beli HP iPhone. Wah, gitu. Itu bisikan setan kayak gitu. Nah, yang satunya malaikat bilang lebih baik buat kurban, nanti bisa bantu orang, nyenengin orang, dan sekaligus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, hidup itu kayak gitu nah. Jadi manusia yang punya harta itu pasti dihadapkan 2 pilihan. Kalau contohnya Pak Sul tadi, kira-kira Pak Sul pilih mana? Pilih berkurban atau pilih dijual belikan iPhone? Nah, itu tergantung dari setiap masing-masing. Makanya kurban itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena supaya kita tidak terlalu cinta sama dunia. Harta itu kan miliknya Gusti Allah, betul kan? Harta yang kita miliki, rumah ataupun ternak yang banyak, itu kan miliknya Gusti Allah sebenarnya. Cuma dengan berkurban itu kita menandakan kita adalah orang yang ikhlas. Ini miliknya Gusti Allah, tak kembalikan kepada Allah. Kalau kita mementingkan diri sendiri, mengikuti bujukan setan, sudah pasti kita tidak akan ikut berkurban. Lebih enak dijual aja kambingnya buat beli sepeda motor atau HP yang mahal. Nah, jadi begitu nak. Makanya tujuan berkurban itu nak adalah untuk melatih kita berbuat ikhlas. Kenapa kok ikhlas? Karena setiap yang kita miliki adalah miliknya Allah. Rumah itu sebenarnya miliknya siapa? Miliknya Gusti Allah. Harta yang kita punya miliknya Allah. Bahkan nyawa kita sendiri adalah miliknya Allah. Maka dari itu, kalau kita punya harta yang banyak, punya uang, punya tabungan, punya sawah melimpah, punya ternak sapi 1000 atau ternak kambing 5.000 ekor, ya kita kurbankan. Kenapa? Karena dengan itu menandakan kita mengikuti perintahnya Allah. Orang yang mengikuti perintahnya Allah, maka oleh Allah dilipat gandakan
kenikmatan kepada kita. Anak-anak yang saya cintai semuanya, jadi begitu, hidup ini pilihan nak. Kita pilih mendekat kepada Allah atau kita pilih terlena kepada dunia. Allah akan mengganti setiap harta kita yang kita gunakan untuk berdakwah di jalan Allah. Ya kan? Baik anak-anak yang saya cintai semuanya. Jadi sementara gimana Pak hukumnya melaksanakan kurban? Nah ini dilihat ya. Nah, hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, ya kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Saya perintahkan untuk menyembelih kurban dan kurban itu sebagai sunnah bagi kamu. Nah, ini nak. Jadi seperti itu. Nah, kapan Pak dilaksanakan penyembelihan hewan kurban? Yaitu pada saat hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal atau pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah. Paham? Jadi menyembelih hewan kurban itu boleh pada setelah Idul Adha atau pada tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah dan 13 Dzulhijjah. Paham ya? Nah, jadi gitu, ada waktunya masing-masing. Nah, pada pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu namanya hari tasyrik. Pada hari tasyrik kita tidak boleh berpuasa. Kenapa? Karena kata Nabi, hari tasyrik itu adalah hari di mana kita disuruh untuk menikmati hidangan itu. Jadi kita nggak boleh puasa. Nah, paham ya? Nah, gitu. Hewan yang boleh disembelih kurban adalah sapi, unta, atau kambing, ya kan? Tidak boleh, ayam nggak boleh, ayam tidak boleh, paham ya? Bebek juga tidak boleh. Jadi itu, loh Pak, kok bisa muncul peristiwa penyembelihan hewan kurban dari mana? Nah itu tugas kalian adalah menulis kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, sehingga kisah itulah yang menjadi dasar kita diperintah untuk menyembelih hewan kurban. Tulis kisah Nabi Ibrahim yang akan menyembelih Ismail dengan lengkap, sehingga dengan kisah itu kita disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Cari di mana Pak? Silakan cari di YouTube atau di Google, atau kalau punya buku boleh dengan membaca buku. Paham? Tulis di buku tulisnya masing-masing. Cerita itu dengan lengkap. Oke? Baik anak-anak, itu saja saya rasa. Semoga tahun ini kita mampu berkurban, ikut berpartisipasi dalam Idul Adha. Ya nak ya, semoga harta kita semakin melimpah, harta kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari Pak Sul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.